Mengapa Lagaligo ini menarik? Saya sampai hari ini percaya bahwa satu-satunya teks sastra kuno di dunia yang setting dan latar ceritanya itu berkaitan dengan 3 dimensi, itu hanya Lagaligo. Kita ketahui ini bahwa teks Galigo ini adalah bukan puisi rakyat. Ini teks istana Hmm. yang dipupuk dan dibelai di istana raja-raja dan dipuja untuk kepentingan penguasa. Lalu Sawerigadi melihat perangai dan perilaku atau tabiat dari Lagaligo Tekaling ini, berniat dalam hatinya, jika suatu saat nanti saya dianugerahkan oleh Tuhan anak laki-laki, saya akan memberikan nama Lagaligo. Nah, itu dalam teks dikatakan ten nama mase kakalanan rala sinilele patotoe nawerenga anak orwane le kuasangi Lagaligo toboto. Nasaba iya na tu naolay cabo-cabo na cariwakan na Ilagaligo to kelinge. Merdeka. Hari ini kita akan membahas sebuah naskah kuno, sebuah karya sastra epik persembahan masyarakat Bugis. Karya ini di tahun 2011 menerima Memory of the World, sebuah mahakarya yang setara dengan Homerus dan Mahabharata. Bahkan lebih panjang dari Mahabharata dan merupakan salah satu karya sastra yang paling kompleks di dunia. Saya ingin menggalinya lebih dalam dengan seorang filolog muda, seorang peneliti yang mendalami konsep dan narasi ini jauh lebih dalam, karya sastra ini yang kemudian kita sebut atau kita kenal bernama Lagaligo. Selamat datang di studio Daeng Abdi. Selamat. Daeng Abdi Mahesa itu berarti nama asli Bugis. Ya, Daeng itu sapaan. Sapaan. Dikenal luas di masyarakat. Nah, sesuai dengan dalam kebiasaan kami, Daeng itu juga ada di dalam teks Lagaligo, yang merupakan gelar sapaan bagi orang yang senior atau orang dalam tanda kutip kelas 2 dalam struktur sosial yang ada di masyarakat Bugis Makassar. Jadi kalau saya panggil Daeng Abdi boleh? Ya, boleh. Selamat jumpa. Selamat jumpa. Tadi di awal saya singgung tentang konsep ya, karena ini kemudian juga bukan hanya sebuah karya sastra tapi sebuah pemikiran yang dalam sekali. Dan sebagai seorang filolog muda, peneliti, Daeng Abdi ini meneliti Lagaligo dari S1, S2, S3. Tiga-tiganya tentang Lagaligo. Betul. Apa yang mendasari keingintahuan untuk mendalami karya sastra ini? Baik, terima kasih banyak. Lagaligo itu bagi kami masyarakat Bugis dan masyarakat Makassar atau masyarakat Sulawesi Selatan ini memiliki fungsi yang sangat fundamental sebagai arsip hidup karena menjadi dasar dalam peletak hegemoni raja-raja di Sulawesi Selatan. Yang kedua itu memiliki pemikiran-pemikiran dan juga gagasan-gagasan yang sangat kuat. Lagaligo bagi saya ini bisa dikategorikan menjadi 3 kategori. Pertama yaitu sastra indah, karena di dalamnya memiliki alegori, memiliki majas hiperbola, dan memiliki simile dan juga metafor-metafor. Yang kedua disebut dengan sastra normatif, karena di dalamnya di situ ada peristiwa-peristiwa atau ajaran-ajaran leluhur. Dan yang ketiga disebut dengan sastra keramat atau sastra suci, karena ini menjadi pandangan dan juga sandaran spiritualitas komunitas masyarakat penganut kepercayaan lokal yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, menurut beberapa ahli yang pernah meneliti teks ini berkembang pada abad ke-14 dan mulai dikenal dan diteliti pada abad 19. Orang pertama yang meneliti ini adalah John Leyden, seorang Inggris yang tinggal di Pulau Pinang, sekarang masuk wilayah Singapura, yang bekerja untuk Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1811 menyinggung pertama kali teks ini. Nah, kemudian Raffles di dalam bukunya The History of Java juga menyinggung teks ini. Dan juga seorang ahli linguistik yang bernama Crawford juga menyinggung teks ini, tapi tidak menyebut Lagaligo, tapi hanya menyinggung soal bahasa Bugis kuno. Nah,
Beberapa ahli yang sarjana-sarjana Eropa yang pertama kali melihat naskah ini atau teks ini secara akademik ini sangat kagum. Seperti contohnya Mates, seorang yang misionaris yang pada tahun 1848 tiba di Makassar, yang bekerja sama dengan penguasa lokal, dalam hal ini Coli Pujie, menyalin 12 jilid naskah Lagaligo yang saat ini kita klaim sebagai naskah Lagaligo versi panjang yang tersimpan di Belanda. Atas perannya itu, Mates berhasil mengompilasi sebanyak 12 jilid yang terdiri dari 3.002 halaman dan sebanyak 63.402 baris. Itu baru naskah salinan yang disalin oleh Benjamin Frederick Mates yang menganggap Lagaligo itu sebagai karya sastra suci. Ya. Dan selain Mates, ada juga peneliti lain seperti Rudolf Alberkeren yang juga membuat katalog dari teks Lagaligo yang bersumber dari naskah lain yang berjumlah sekitar hampir 30 jilid dan 100 episode yang terdiri dari 6.000 halaman. Jadi teks Lagaligo ini kenapa menarik? Pertama dari segi naskahnya. Naskahnya sangat panjang. Dan yang kedua ini dari segi teksnya atau kandungan isi ceritanya yang berisi tentang penciptaan dunia dan juga perjalanan hidup 7 generasi yang merupakan tokoh-tokoh keturunan dewa. Kita ketahui bersama bahwa di dalam masyarakat Yunani kuno mengenal konsep Titan Ya. atau dewa yang dewa tertingginya salah satunya adalah dewa Zeus. Kronos. Oh, Zeus itu adalah anak dari Kronos. Ya. Kronos ini punya istri namanya Rhea. Kronos ini adalah candra atau manifestasi dari Tuhan tertinggi orang Yunani yang disebut dengan Uranus. Uranus dari langit memiliki seorang istri yang permaisuri yang bernama Gaia atau Dewi Bumi. Ini hampir sama dengan Lagaligo karena salah satu tokoh perintisnya itu yang bernama Batara Guru, dia anak dari dewa langit dan memiliki seorang ibu yang berasal dari dunia bawah atau pertiwi. Mengapa Lagaligo ini menarik? Saya sampai hari ini percaya bahwa satu-satunya teks sastra kuno di dunia yang setting dan latar ceritanya itu berkaitan dengan 3 dimensi itu hanya Lagaligo. Bahkan di dalam teks Lagaligo, langit itu, dunia atas itu ada 7 tingkatan. Ya. Tingkatan tertingginya namanya boting langit atau puncak langit. Yang di bawah pun juga ada dimensi dunia bawah yang disebut dengan pertiwi. Sehingga atas dasar itulah para ahli-ahli yang pernah meneliti teks ini menganggap ini adalah kisah prasejarah, kisah roman keluarga. Dan sangat jarang yang mengkaitkan ini sebagai teks sejarah karena kisah-kisahnya itu diisi oleh manusia setengah dewa, banyak peristiwa-peristiwa anomali, sekalipun settingnya itu di langit dan di dunia bawah laut, tetapi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks itu mirip dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia fisik atau di dunia nyata. Ya. Mulai dari kelahiran, perkawinan, pelantikan bisu, peperangan yang terjadi di laut, peperangan yang terjadi di darat, jual beli, sampai pada perjalanan itu mirip dengan aktivitas manusia di dunia nyata. Ya. Yang lebih mengeksklusifkan raja-raja itu atau tokoh-tokoh di dalamnya itu dilihat dari kemampuannya menembus batas dimensi, lalu lintas antar dunia, harta benda yang banyak, jumlah pengawal yang banyak, jumlah taruhan yang banyak, dan juga hadiah-hadiah yang banyak. Kenapa itu dihadirkan? Itu supaya agar pendengar atau penyimak dari teks ini mengagumi dan juga merasa terpukau dengan kegemilangan para kesatria dan serikandi yang ada di dalam teks tanpa ada upaya untuk mengkritisi teks itu. Makanya teks ini bagi masyarakat dianggap sebagai teks yang adiluhung.
Mengapa kemudian teks-teks ini harus disusun dan dikumpulkan lewat waktu? Apakah karena memang tidak pernah ada satu sumber utama atau karena memang dari awal ini adalah sebuah warisan lisan Ya. yang kemudian setelah abad ke-14 sudah mulai pelan-pelan ditulis dan disusun ulang di abad ke-19 tadi ya? Ya. Apakah karena memang kemudian di setiap daerah gitu di Jazirah Selatan, Sulawesi itu, punya cerita-cerita yang berbeda lalu kemudian pelan-pelan disusun oleh, Mattes tadi ya? Ya, ini peran Mattes sangat luar biasa sekali dan sangat revolusioner dalam mengkompilasi beberapa episode atau fragmen-fragmen yang tersebar di masyarakat. Sekalipun itu bagi sebagian peneliti hanya sepertiga dari total yang dianggap masih tersebar dalam kelompok-kelompok masyarakat. Kita ketahui ini bahwa teks Galigo ini adalah bukan puisi rakyat, ini teks istana yang dipupuk dan dibelai di istana raja-raja dan dipuja untuk kepentingan penguasa. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat di Sulawesi Selatan, mereka ketika memiliki satu episode itu mereka sangat bangga sekali. Dan untuk merekonstruksi episode-episodenya itu sangat sulit karena struktur ceritanya sangat kompleks. Jadi kita perlu memahami dulu kronologisnya, alurnya, dan sepanjang alur itu tidak selamanya kita menemukan jalan cerita yang kronologis. Kadang ada fragmen cerita yang berisi soal pembayangan masa lalu. Dalam pembayangan masa lalu itu, teks itu bercerita soal silsilah dan juga ringkasan cerita dari episode sebelumnya. Itu membantu kita untuk merekonstruksi posisi episode ini di bagian mana. Jadi kadang-kadang, oh ini kayaknya jilid 4 nih, ini Ya. jilid 3 nih, bukan ini jilid 6 Ini gitu episode ya? ini episode Iya, iya, ini. iya. Ya, jadi ada juga flash shadow, pembayangan. Iya. Jadi kadang ada ramalan yang dilakukan oleh dukun atau peramal yang meramalkan episode yang akan terjadi setelahnya. Sama seperti skripsi dan penelitian saya. Nah, apa yang menarik dari Epic ini? Kan ini bicara 3 lapisan tadi ya. Ya. Langit, bumi, dan bawah laut ya. Bawah laut. Siapa saja tokoh-tokohnya dan kemudian kalau kita bicara jilid sekarang sudah resmi berapa jilid? Ya. Untuk versi panjang yang kita namai dengan kode pernaskahan NBG 188 itu yang sudah resmi dan sudah tercetak dan disebar luas itu sampai jilid 4. Nah, tokoh-tokoh yang ada di dalam teks Lagaligo itu bermula dari dunia atas. Mereka menurunkan seorang tunas di bumi. Di dalam teks dikatakan bahwa temaga puang lek mulo ri jajiamu tak barek-barek ri attawareng aja non rolok balinoy maka tajangan ri attawareng. Nah, tak dek watak ki puang rekua masua tau ri awana langit menena tanah matampa puar ri batarai. Artinya di salah seorang utusannya itu meminta pandangan kepada dewa tertinggi mereka yang tadi saya katakan sebagai Uranus cerita sebagai Kronos. Dia katakan bagaimana kalau kita menurunkan seorang tunas di bumi yang akan menjadi pemimpin dan akan memberikan banyak penghormatan kepada Anda. Makanya diturunkanlah putranya yang bernama Batara Guru untuk melanjutkan penciptaan dunia yang pada waktu itu dunia masih kosong. Makanya dia melanjutkan dan menyempurnakan penciptaan dunia yang telah disiapkan oleh ayahnya, mencakup bentang alam, makhluk hidup, dan beberapa bagian-bagian yang ada di dalamnya. Ya. Setelah itu lahir? Setelah itu dia tiba di dunia bawah, dia merasa kesepian karena nggak ada pasangan. Makanya dimunculkanlah dari bawah laut permaisurinya itu yang bernama Wenyili Timo. Dari tunas itu, langit dan pertiwi ini dianggap seimbang. Jadi keseimbangan ada di tengah, harmonisasi ada di tengah, karena dewa dari langit turun ke bumi menikah dan jodohnya itu dari dunia bawah. Jadi dua fratri yang mewakili keseimbangan, dan disitulah filosofi orang Bugis berasal. Filosofi terkait dengan pernikahan dan kearifan lokal orang Bugis berlangsung. Lalu lahir satu tokoh. Lahirlah satu tokoh yang Pahlawan. bernama Batara Latu. Oke. Batara Latu ini adalah
ayah dari Saweri Gading. Betul. Dialah yang melakukan penjelajahan dan dari cerita itulah teks ini berkembang ke beberapa wilayah-wilayah yang menceritakan dari tempat-tempat yang dia kunjungi untuk melakukan pelayaran yang dengan tujuan percintaan, mencari ilmu pengetahuan, mempelajari tata pemerintahan, dan juga untuk menaklukkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Lalu mengapa kemudian disebut Lagaligo? Ya, Lagaligo itu bagi masyarakat Bugis dianggap sebagai secara terminologi adalah riwayat. Tetapi ada dalam kutipan di dalam teks ini, tepatnya pada jilid 4, di situ pada waktu Saweri Gading melakukan sabung ayam di kerajaan Maluku. Seorang rajanya bernama Lamak Deremeng. Pada saat itu ada seorang raja dari Keling namanya Lagaligo Tokeling. Dia sangat jago dan sangat mahir dalam menyabungkan ayamnya. Lalu Saweri Gading melihat perangai dan perilaku atau tabiat dari Lagaligo Tokeling ini, berniat dalam hatinya, jika suatu saat nanti saya dianugerahkan oleh Tuhan anak laki-laki, saya akan memberikan nama Lagaligo. Nah, itu dalam teks dikatakan ten nama mase kakalanan rala sinilele patotoe nawerenga anak orwane le kuasangi Lagaligo toboto. Nah, sabaiana tu naolai cabok-cabok na cari wakana Lagaligo Tokelinge. Artinya ketika saya punya anak nanti laki-laki, saya akan berikan nama Lagaligo seperti si tokoh yang bernama Lagaligo ini, yang dari Keling ini, yang sangat angkuh dan sangat Tapi kenapa dia memilih karakter yang angkuh itu? angkuh bukan berarti dalam konotasi negatif. Angkuh dalam berarti memiliki jiwa kesatria, memiliki percaya diri yang bagus, memiliki jiwa kesatria, karisma yang luar biasa, sehingga itu yang membuat si Saweri Gading ini terpana, sehingga kelak dia akan memberikan nama anaknya Lagaligo Toboto. Ngomong-ngomong, Dengapli ini hafal semua bagian syairnya? Tidak sering bersentuhan dengan syairnya, jadi mau tidak mau ada yang tersimpan di dalam ingatan. 1-4 jilid kira-kira 1/8 hafal? Nggak mungkin kita hafal karena ceritanya sangat panjang sekali, jadi hal-hal yang sangat menarik saja yang ikut tersimpan dalam ingatan saya. Ya, 2011 ya UNESCO memberikan Memory of the World, dan sebagai seorang filolog muda, anak Bugis asli gitu ya, bagaimana rasanya dan apa perkembangannya sejak 2011 sampai sekarang? Ya, ini kajian ini sangat masif dikembangkan, diajarkan, dibina dan diseminasikan. Sewaktu saya kuliah S1 di Universitas Hasanuddin Makassar, ini menjadi mata kuliah penting dan wajib. Namun dalam perkembangannya regenerasinya ini semakin hari semakin berkurang. Sehingga saya memantaskan tadi seperti yang disampaikan di awal, untuk kajian S1, S2 dan rencana S3 saya ini fokus pada kajian teks dari Lagaligo. Jadi teks ini bukan hanya pengakuan, tetapi pengembangan, pemanfaatan, dan juga penyebarluasan manfaat dan juga fungsi teksnya. Saya membangun konsep yang disebut dengan living manuscript. Bagaimana manuskrip ini hidup di masyarakat. Karena bagi saya manuskrip hilirisasi kebudayaan itu salah satu sumbernya adalah manuskrip. Ketika manuskrip ini hidup, maka ada 5 objek pemajuan kebudayaan yang akan tumbuh. Pertama itu bahasa, yang kedua tradisi lisan, yang ketiga upacara adat, yang keempat adat istiadat, yang kelima ritus. Jadi posisi manuskrip ini sangat strategis dan sangat penting perannya. Apalagi koleksi teks Lagaligo milik Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan itu mencapai sekitar 298 naskah. Dan itu belum mencakup naskah-naskah yang tersebar di masyarakat. Ini menandakan bahwa masyarakat Nusantara itu memiliki citra sebagai masyarakat yang memiliki peradaban yang tinggi. Betul. Karena tidak akan mungkin karya sastra besar lahir dari masyarakat yang kecil. Betul. Karya sastra besar lahir dari masyarakat yang besar. Karena sastra itu adalah representasi dari sosial. Kalau sosialnya mapan,
masyarakatnya maju, orientasi terhadap ilmu pengetahuannya kuat, otomatis karya sastranya juga memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan moral dan juga ingatan kolektif dari masyarakatnya. Ya, pernahkah ada data-data gitu yang, menyatakan sejak kapan pertama kali Lagaligo dilahirkan dan siapa penulisnya gitu? Ya, ini salah satu, eee, indikasi bahwa ini karya sastra pra-Islam. Islam masuk di Sulawesi Selatan itu pada tahun 1605 dan di dalam teks Lagaligo itu tidak ada satupun unsur Islam yang melekat di dalamnya. Karena ini dahulu merupakan kitab suci masyarakat Mmm, Bugis pramodern atau masyarakat Bugis pra-Islam. ya, Sampai sekarang ada komunitas adat atau komunitas penganut kepercayaan di Kabupaten Sidendeng Rapan dan Kabupaten Wajo itu menganut kepercayaan terhadap Saweri Gading, yang di mana teks Lagaligo ini menjadi kitab suci dari ajaran-ajaran mereka dan menjadi pedoman hidup dalam menguatkan oh, kepercayaan mereka. disebutnya berarti semacam kepercayaan pada Sawari Gading gitu? Ya, mereka beriman kepada tokoh-tokoh yang ada di dalam teks Lagaligo dan teks ini menjadi salah satu kitab suci dan menjadi pedoman hidup bagi Ya masyarakat. karena awalnya disampaikan secara sakral oleh para pendeta Ya, Bugis yang disebut bisu itu ya? ya, Jadi itu awalnya dari situ, kemudian mulai berkembang disusun-susun, dan akhirnya menjadi tadi ya, bukan hanya sebagai sebuah ritual ya, tapi sebagai sebuah nilai-nilai moral. betul. Karena awalnya ini bukan sekedar bisu tapi ada juga namanya pasur atau penyair. Mereka melantunkan, menyanyikan Lagaligo ini dengan istilah masur atau maseleang. Cara melakukannya disebut dengan lawang atau seleang. Ini tidak dibaca dalam hati, tapi dibaca di muka publik. Sehingga bahannya hidup, temanya jelas, Ya, datanya hidup karena hidup dalam ingatan para penyair. Karena ini sastra dulunya adalah sastra lisan, sastra yang dituturkan dan ditransmisikan antar generasi lewat suatu formula pelisanan melalui peristiwa-peristiwa penting. ya, ya. Jadi motif-motif ceritanya sama, peristiwa-peristiwa ceritanya sama, situasinya sama, yang berbeda cuma generasinya yang berganti. Saat pasur atau penyair itu melantunkan, di dalam kepalanya itu mengalir uraian-uraian cerita yang akan mereka sampaikan. Saat mereka mengenal huruf, pikirannya itu mengarahkan mengakomodasi penanya untuk menulis. Sekalipun tidak dia tuliskan, sekonyong-konyongnya ingatan mereka itu mengalirkan dan meluapkan peristiwa-peristiwa yang mereka ketahui berdasarkan formula-formula yang bersifat konsensus atau bersifat kesepakatan bersama. Artinya apakah mungkin kita akan melihat jilid-jilid baru? Apakah ini kemudian menjadi tadi living? Sayang sekali tradisi ini tidak begitu masif, regenerasinya. Untuk mengakses teks ini hanya bisa dibaca melalui naskah, karena tradisi penyair secara improvisasi dengan formula yang ada dalam ingatan mereka itu sudah terputus regenerasinya. Jadi untuk mengakses cerita itu hanya bisa diakses melalui naskah. Naskah ini sekarang sudah di bahasa Indonesia kan? Ada 4 jilid yang berhasil diterjemahkan, masih ada 8 jilid yang belum dikerja dengan metode filologis dan kritik teks untuk menghasilkan suatu edisi teks yang representatif. Namun ini membutuhkan kerja keras yang besar agar bisa dihadirkan di masa sekarang. Apalagi tadi yang saya sampaikan masih ada 298 naskah Lagaligo yang ada di Sulawesi Selatan yang masih belum dikaji, disentuh tangan dan diakses dalam dunia akademik. Wow. Tahun 2004 seorang sutradara dari Amerika, Robert Wilson, beliau mulai memperkenalkan, saya justru juga mengenal Lagaligo pada saat pementasan pertama di Esplanade di Singapura, dan kemudian sekarang dalam tanda petik agak berhenti di tahun 2019 sebagai pagelaran terakhir ya. Eee, apakah itu mengambil cerita dari 4 jilid ini Ya, dan kemudian, mengapa hari ini, proses pengenalan naskah ini melambat? Apakah karena kemudian
ada unsur-unsur tertentu dari masyarakat atau kemudian ada tantangan-tantangan lebih Ya, kompleks terkait, pendekatan itu? Karena karya ini sebenarnya kalau bicara dalam konteks teater sudah menjadi bagian dari sebuah sinopsis. pementasan dunia ya, Ya. bukan lagi hanya sebuah karya teater gitu. Apa yang membuat proses itu sekarang menjadi kendala? Ya, proses yang menjadi kendala itu adalah kemampuan bahasa Bugis kuno yang tidak lagi terbina. Mmm, Jadi untuk mengidentifikasi apakah teks ini dikatakan lagaligo itu dari 3 unsur. Pertama yaitu dari metrumnya. Metrumnya itu bersifat pentasilabis. Ada 5 suku kata dalam setiap lariknya. Yang kedua yaitu bahasanya. Bahasa Bugis kuno yang sudah tidak ada lagi penuturnya. Yang ketiga itu jalan ceritanya. Peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya. Jadi saya lihat teks ini sudah mulai membeku. Hanya menjadi kanonik. Hanya menjadi teks adiluhung yang hanya diakui, oh terpanjang di dunia. Tetapi penggalian dan juga penyelamatan dan juga pendayagunaan isi teksnya itu masih belum berkembang. Semua hanya ada dalam tataran akademik. Makanya Robert Wilson akan menggali lagi lebih banyak episode-episode, namun sebagian besar episode itu peristiwa-peristiwanya tidak jauh beda dari penjelajahan, percintaan, perang, dan juga pelantikan raja-raja. ya, Daeng Abdi sebagai filolog muda juga dikenal sebagai, salah satu atau satu-satunya orang yang memahami naskah Bugis, apakah itu benar? Ya, saya dalam perjalanan hidup saya ini sudah mengakses 2 genre. Pertama genre sastra, yang kedua genre sejarah. Jadi di Bugis Makassar itu, teks itu ada 2 genre. Pertama disebut dengan sure atau dalam bahasa Jawanya serat atau sastra. Yang kedua itu adalah genre sejarah, dalam bahasa Bugis disebut dengan aturiolong atau bahasa Jawanya disebut dengan babat atau Ya, hikayat. Nah, dalam perjalanan hidup saya, perjumpaan saya dengan teks-teks kuno itu berawal dari, proyek penerjemahan naskah sejarah. Dengan kemampuan saya dalam menyelaraskan bahasa-bahasa yang ada di dalam teks itu meyakinkan saya untuk kembali memilih teks yang lebih menantang nih. Makanya saya memilih teks Lagaligo dalam ini kita bicara Bugis, teks Bugis kuno ya? teks Bugis kuno. Kalau kuno itu berarti kita hitung mulai dari abad ke berapa? Ya, kuno itu, secara kronologis itu kita susah untuk mengidentifikasi, tahunnya posisinya di mana. Ya, Tapi dilihat dari, posisi bahasa itu tidak ditemukan dalam naskah-naskah sejarah atau naskah-naskah mmm, lontar mmm, untuk bahasa yang ada dalam genre sastra itu. Nah, yang paling gampang diakses, yang paling mudah dimengerti itu adalah genre sejarah, karena penuturnya masih ada di era sekarang. Penutur bahasa Bugis masih bisa membaca teks yang bergenre sejarah. Kecuali untuk teks yang bergenre sastra, itu bahasanya sangat susah untuk diidentifikasi. Nah, pada tahun 1852, tadi Benjamin Frederick Mattes, penyalin teks Lagaligo juga berhasil membuat kamus Dwi Bahasa, bahasa Belanda dengan bahasa Bugis dan beberapa di antaranya itu bahasa Bugis kuno. wow. Eee, Naskah itu kan sekarang ada di Leiden ya, di Belanda ya? Ya, NBG 188. NBG 188, bagaimana respon katakanlah budayawan atau peneliti naskah ini terkait keberadaan naskah tersebut di Belanda? Apakah sebuah kontroversi atau justru sebuah hal yang baik karena kemudian bisa dipreservasi Ya, dengan teknologi yang terbaru dan lain-lain? Apa ya, yang jadi pandangan di dalam para peneliti dan budayawan? ya. Respon kami objektif bahwa yang menginisiasi penyalinan teks Lagaligo itu adalah Orang orang-orang Belanda, Belanda. Yang menyalinnya itu adalah orang pribumi, dalam hal ini tadi seorang ratu yang bernama Cholik Pujie. ya, Beliau dikasih upah dalam penyalinannya. Nah, saat penyalinan itu berlangsung, Mateslah yang tadi seorang misionaris inilah yang membawa teks itu ke sana dan menjadi milik dari boleh jadi milik dari negara Belanda. Tetapi teks-teksnya itu masih hidup di masyarakat. Sekalipun fisiknya ada di sana,
teksnya itu masih hidup dalam ritus dan ingatan-ingatan masyarakat. Bahkan fragmen-fragmennya itu masih tersebar dan barangkali tersimpan di rumah-rumah masyarakat atau ada di dalam naskah yang tadi berjumlah Mmm, 298 koleksi perpustakaan. Jadi bagi kami sudah sangat wajar naskah itu tersimpan di Belanda mmm, karena itu adalah kanonik atau naskah benda matinya, tetapi yang harus dihidupkan itu adalah energinya, semangatnya, sukmanya ditransformasi baik dalam bentuk wahana-wahana lain. iya. Saya agak ragu ketika ada yang mengatakan bahwa salah satu yang memperlambat, pemahaman masyarakat khususnya generasi muda terhadap Lagaligo karena kesulitan akses pada, bahasa ya. Tapi kan kemudian ada bab 1 sampai bab 4 yang sebenarnya bisa diterjemahkan dalam pendekatan modern hari ini gitu. Ya, Eee, apakah mungkin ini kaitannya dengan tingkat kesulitan yang juga harus disampaikan, ketika mereka katakanlah menerjemahkan ini dalam berbagai media, katakanlah misalnya, film atau radio misalnya. Jadi nggak mungkin ini selesai dalam kalau kita lihat beberapa cuplikan-cuplikan film yang mengambil kisah-kisah epos kan sebenarnya juga bisa dikompres ya atau ditekan menjadi 2 3 episode misalnya. Apakah ini juga salah satu tantangan ketika kompleksitas itu membuat seseorang tidak bisa memerankan atau memainkan atau menciptakan sebuah, ide kreatif karena tingkat kompleksitasnya yang tinggi? ya. Bagi saya kompleksitas itu sebenarnya masih perlu dipelajari dan masih perlu diakses dengan bantuan masyarakat yang membina tradisi itu. Kita sadari bahwa di dalam Lagaligo itu banyak benda-benda budaya yang sudah tidak lagi dipraktekkan. Mmm, Banyak tradisi-tradisi yang sudah tidak lagi diakses di hari ini. Seperti tradisi pelantikan bisu, seperti tradisi namanya Sere Kajangeng, ada namanya, Sere Mangawe, itu tradisi-tradisi yang sudah tidak lagi diakses di masa sekarang. Jadi itu yang menjadi tantangan bagaimana memvisualisasikan, bagaimana mempraktikkan teks-teks ini dalam bentuk aktivitas yang lebih hidup lagi, entah itu betul. teater dan lain-lain, Populer ya? populer lagi. Benda-bendanya juga pun itu sudah tidak berproduksi, ada kata, saat tarian-tarian yang di dalam teks itu diperagakan, ada namanya telo tali, ada namanya mongeng-mongeng, ada namanya titincawa dan lain-lain itu juga susah diidentifikasi benda apakah yang dimaksud gitu lah. Nah jadi itu yang menjadi tantangan terbesar saya, bagaimana mengidentifikasi benda-benda atau aktivitas-aktivitas yang ada dalam teks itu untuk diterapkan dan juga dialihwahana di, Iya, hari ini sebagai karya betul populer. betul betul. Eee, karena narasinya ada, tapi yang menjadi kendala itu idiom-idiomnya atau nama-nama benda atau aktivitas yang sangat perlu identifikasi lebih jauh Ya, seperti apa. sebagai budayawan katakanlah yang ingin menggerakkan ini menjadi lebih populer ya, apa hal-hal, mmm, yang mudah yang bisa dilakukan agar pemahaman masyarakat khususnya ya anak-anak muda di Sulawesi Selatan tuh memahami Lagaligo. Iya. Katakanlah, beberapa narasumber kami kita membahasnya dalam bentuk katakanlah YouTube channel kemudian melafalkan atau membaca bersama-sama karena sebagai filolog itu mungkin menarik ya, seperti misalnya mau copat misalnya. Apakah ada upaya-upaya Ya, sejenis? upaya yang sejenis itu yang paling utama adalah diseminasi bahasa daerah. Mmm, Jadi untuk mengakses naskah itu, kita harus memiliki modal kemampuan membaca, kemampuan berbahasa daerah. ya, Karena kita ketahui bahwa huruf-huruf Nusantara itu kan huruf-huruf abugida. Satu huruf konsonan pasti hurufnya bunyi. Ada huruf vokalnya, yang membedakan cuma penanda vokaliknya. Nah, begitu pula seperti di huruf Hanacoroko itu kan kebanyakan hurufnya abugida. Satu konsonan pasti bet ada vokalnya, satu vokal. nggak dibedakan seperti huruf vokalik, huruf alfabet. Nah, di Sulawesi Selatan juga seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi konteks huruf itu, yang membantu kita adalah kemampuan memiliki mengakses bahasa Bugis kuno atau bahasa sehari-hari. Nah, langkah yang perlu dilakukan, yang saya lakukan hari ini adalah menseminasikan kosakata-kosakata kuno
kepada generasi muda agar itu menjadi cara mereka, bahan mereka untuk bisa mengakses naskah-naskah yang ada di dalam teks Lagaligo. Kalau kita bicara penelitian S2, S3 ya, cerita sedikit apa yang dilakukan di S2, apa yang jadi temuan yang kemudian sekarang mendorong Daeng untuk juga mendalami di S3, apa yang akan dilakukan di S3? Kalau kita bicara living manuscript Ya, atau sastra yang hidup. ya. S2 saya kemarin itu mengkaji episode Sabuna Walan Renge. Di saat kapal yang ditumpangi oleh Saweri Gading ini karam ke tengah laut. Nah, karamnya ini bagi manusia biasa itu pasti mereka akan meninggal karena dia tenggelam. Tetapi justru dalam episode ini mengantarkan pembaca untuk melihat gambaran dimensi lain. Yang dimana Sayuri Gadin ternyata ditakdirkan oleh Tuhan untuk turun di dunia bawah menjadi seorang raja menggantikan datuknya di sana yang bernama Guru Risale. Dari situ kita melihat bahwa ada gambaran eskatologis masyarakat Bugis. Bukan hanya kisah Dewa Ruci atau Bimas Warga yang dikenal oleh masyarakat Jawa. Ternyata orang-orang Bugis juga ada konsep eskatologis. Eskatologis itu adalah bisa dikatakan bukan hanya kisah hari akhir, tapi perjalanan suci yang bisa diakses oleh pertama orang yang sudah meninggal, dia akan melakukan perjalanan eskatologis. Yang kedua itu adalah orang yang dianugerahi kekuasaan langit, orang yang diberkati dari langit dalam hal ini keturunan para dewa. Hmm. Nah, berhubung Saweri Gadin ini keturunan para dewa, makanya dia diberikan wahyu androgini untuk turun ke bawah laut dan di sana ternyata di bawah laut itu juga ada 7 negeri yang beliau singgahi. Dan masing-masing negeri itu ada kerajaan dan ada raja-raja yang masih memiliki hubungan genealogis dengan kakeknya. Di situ saya melihat bahwa eskatologis itu menjadi suatu hal yang penting untuk melihat bingkai Lagaligo dalam posisinya dalam sastra dunia. Karena bagi saya ada menjadi asumsi, mengapa raja-raja dulu menjodohkan anaknya sepupu sekali? Supaya mungkin itu adalah upaya reinkarnasi, karena DNA-nya tidak bercampur dengan orang biasa. Jadi di dalam Lagaligo itu, salah satu ajaran dan salah satu motif utama ceritanya itulah pernikahan. Pernikahan sepupu sekali itu merupakan pernikahan yang ideal, supaya terah keturunannya itu tidak bercampur sama orang lain. Jadi sistem genealogis kita orang Nusantara itu sangat terikat dan sangat penuh kontrol, beda sama orang-orang Eropa. Kalau kita ini sangat ketat Ya. pewarisannya. Dan S3? S3 saya akan melihat dari segi itu. Bagaimana konsep reinkarnasi itu bisa terungkap dan bisa diidentifikasi dari teks-teks. Karena indikasi awalnya adalah motif dari teks ini adalah perkawinan dan perjalanan ke dunia roh. Nah, perjalanan Sawir Gading itu kan nggak cuma ke dunia fisik, Ya. dia juga ke dunia supranatural. Dan dalam episode yang saya teliti ini, Sawir Gading ingin menjumpai tunangannya yang bernama Wele Ricina. Di sana dia melalui api yang menyala, dia melalui titian, dia melalui suatu padang yang begitu besar yang disebut dengan Sarem Palialae, tempat para roh berkumpul. Jadi Wah. ternyata orang-orang Bugis memiliki gambaran hari akhir atau gambaran pasca kematian yang juga begitu kompleks. Ini peradaban yang sangat-sangat tinggi kali ya kalau kita mau kembali kepada narasi lisan ya. Tadi sudah disampaikan di awal, hanya orang-orang yang punya fantasi yang luar biasa sekali, yang Dan punya ini organik, dan ini organik. nggak ada pengaruh dari kedatangan kepercayaan baru seperti Islam Saya Kristen. membayangkan apakah ini sebenarnya lahir di era yang sama dengan katakanlah Mahabharata gitu? Boleh jadi di era yang sama, tetapi saya tidak melihat konsep dharma, nggak melihat konsep pensucian kembali, tidak Ah, melihat konsep reinkarnasi juga terlahir kembali, tetapi reinkarnasinya itu justru saya lihat dari upaya perjodohan supaya DNA-nya tidak ya. bercampur dengan orang Jadi lain. Daeng tuh harus baca juga Mahabharata, Ya, Homerus dan lain-lain untuk bisa membandingkan ya sebenarnya? ya, sastra bandingan Nusantara itu lahir untuk bisa melihat posisi teks ini ideologinya Ya. apa. Apa esensi moral yang paling penting dari naskah ini yang hari ini kita bisa serap dan bahkan mungkin bisa kita ambil bagian-bagian pentingnya sebagai sebuah gerakan? Ya,
Gerakan yang paling penting dari naskah ini motifnya itu kan adalah perjalanan. Perjalanannya itu di saat dia melakukan penggembaraan itu selalu diserang dari berbagai, perompak atau musuh. Salah satu hal yang paling, mengesankan, yang paling, eee, memorable bagi saya itu di saat dia di tengah laut. Di situ ada ajaran yang mengatakan, "Pada panini mana ni menang, waka tonangan ripola lemu, tenataro pilalo siak le wakai mu polalangi maperie." Artinya, jauhkanlah diri kalian dari jalan permusuhan, tetapi ketika musuh itu masih menutup jalan perdamaian yang engkau inisiasi, tempuhlah jalan terakhir sekalipun kau akan terluka atau bahkan mati. Jadi ajaran itu mengajarkan kita untuk selalu bersabar, bersabar. Namun ketika apalagi kan orang Bugis ada namanya siri. Siri itu semacam hal yang imanen yang membatin dalam dirinya sebagai modal hidup. Jadi ketika harga diri kamu diusik, tempuhlah jalan terakhir. Karena itulah salah satu jalan untuk mengukuhkan kita punya identitas sebagai manusia yang merdeka. Bukan berarti orang yang impasif, bukan berarti orang yang temperamen, tetapi diwujudkan dalam bentuk etos kerja atau semangat aktualisasi diri sebagai Ya. seorang manusia. Tadi itu bahasa Bugis kuno. Bahasa Bugis kuno. Jadi nggak ada yang tahu dong kecuali Mungkin beberapa Daeng Abdi. orang-orang tua yang berumur mungkin bisa ada beberapa yang Kalimat yang tadi kalimat disampaikan. yang tadi. Wow. Apa harapan dari Daeng Abdi hari ini untuk mendorong kembali naskah ini naik ke permukaan, dibaca bukan hanya oleh Ya. masyarakat Indonesia, tapi sebenarnya justru anak-anak muda Bugis nih harusnya juga punya peran besar ya untuk mendorong Iya. pemahaman ini. Saya ingin, berkolaborasi dengan berbagai media, berkolaborasi dengan berbagai pihak yang ingin mengalih wahana, alih wacana, atau mengalih mediakan teks ini menjadi lebih populer. Menjadi film itu juga bagus, tetapi banyak, wacana-wacana baru, baik dalam bentuk ideologi maupun dalam bentuk, eee media kreatif. Karena tujuan kami bukan sekedar menyadur. Kalau saduran itu bisa jadi buku yang boleh jadi juga akan beku di perpustakaan. Tetapi tadi konsep yang saya sebut living manuscript, bagaimana manuskrip ini hidup dalam ideologi, pandangan, dan ritual-ritual masyarakat, termasuk dalam konsep pemikiran anak-anak muda hari ini. Ya, PR besar ya PR besar buat kita semua. Ya. Mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan, ditunggu Daeng Abdi selanjutnya dan terus bergerak, terus bermakna bagi kebudayaan, kemanusiaan, dan bangsa tentu saja. Terima kasih Abdi. Wow, kita bangga tapi juga sekaligus memiliki tantangan besar ya terhadap karya sastra yang sangat epik ini, begitu banyak kompleksitas narasi, tapi di satu sisi juga perlu banyak panggilan dari generasi berikutnya anak-anak muda untuk bisa menggali lebih dalam tentang makna The Living Manuscript ini. Anda bisa menyaksikan ulang tayangan kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan jangan lupa unduh dan saksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.